Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf sudah menyita waktu dari teman-teman semua. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk sedikit berbagi tentang pengalaman saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan ke-7 untuk perwakilan dari Kota Mataram. Baik, adapun yang ingin saya sampaikan adalah mengenai implementasi pemahaman tentang budaya positif. Ya, ini ada sedikit pencerahan tentang pesan jiwa bahwa yakinlah tidak ada usaha halal yang sia-sia. Artinya apapun yang kita lakukan selama kita mau berjuang, mau berdoa, mau berusaha, insya Allah nanti akan tercapai. Pada dasarnya jangan biarkan semua berlalu tanpa makna. Diingat ya, visi yang ingin saya capai kelak ini ya, mencetak generasi religius berkarakter baik dan memiliki keterampilan abad 21 di SMP 19 Mataram pada tahun 2027. Ini visi yang ingin saya pribadi secara pribadi ingin mencapainya, bagaimana mewujudkan generasi yang religius berkarakter kemudian memiliki keterampilan sesuai dengan tuntutan abad 21. Dilanjut Pak. Ya, penjelasan tentang visi religius itu menggambarkan profil pelajar Pancasila. Dimensinya bisa diukur dari beriman, berkarakter baik, menggambarkan profil pelajar Pancasila, kemudian ada dimensi mandiri, dan memiliki keterampilan abad 21 yang menggambarkan profil pelajar Pancasila dalam dimensi dalam bentuk nalar kritis di SNPN 19 Mataram. Ya, tujuannya adalah satu, untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi, semoga bermanfaat, peserta dapat memahami makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang kedua, kita dapat memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati oleh seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Nah, ini adalah teori kontrol dari William Glasser. Di sini kita mencoba untuk menguak kembali tentang miskonsepsi tentang makna kontrol. Kita sering beranggapan bahwa kontrol itu adalah di mana kita secara total bisa mengendalikan siswa, tapi pada dasarnya tidak seperti itu. Itu kita sebut sebagai sebuah ilusionis. Di sini saya mencoba menampilkan beberapa pendapat dari William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kalau kita cenderung fokus untuk mengontrol murid, maka murid itu akan merasa tertekan. Itu penjelasannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini adalah fakta bahwa ketika kita melakukan sebuah kontrol, maka penguatan positif akan muncul. Kemudian efektivitasnya akan bermanfaat kepada siswa tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah. Ini yang berkembang, bahwa ketika anak kita berikan kritik, dia akan merasa dirinya bersalah. Berarti bertentangan dengan apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya. Tapi pada dasarnya tujuan kita adalah untuk menguatkan karakter anak tersebut. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin dalam keseharian kita bisa lihat contohnya di sekolah. Ketika guru-guru misalnya melakukan sebuah tindakan yang cenderung dirasakan oleh siswa sebagai sebuah paksaan atau tekanan, itu kembali kepada diri kita masing-masing selaku pendidik. Cuman yang perlu kita garis bawahi bahwa tidak selamanya orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini relevan dengan tujuan dari kurikulum merdeka, di mana sekarang siswa itu memiliki kebebasan untuk bagaimana bereksplor secara total
agar bisa membangkitkan potensi dan wawasan yang mereka miliki. Dilanjut, Pak. Nah, perubahan paradigmanya yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu. Stimulus respon ke teori kontrol. Di sini stimulus responnya realitas ini secara kenyataan bahwa kebutuhan setiap orang sama berdasarkan respon kita masing-masing. Si A memiliki kebutuhan ini, si B memiliki ini, berarti pada dasarnya poinnya sama. Kemudian kalau kita kaitkan dengan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Ini yang harus kita rubah paradigmanya, bahwa tidak semua setiap strategi itu memiliki kebutuhan yang sama. Ada yang gaya belajarnya misalnya ketika dia kelihatan serius tapi ternyata nggak serius. Ada yang sekedar duduk tetapi dia memahami, berarti pola kebutuhan siswa itu berbeda. Selanjutnya yang stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti konsepnya yang benar adalah kita mencoba memahami pandangan orang lain tentang diri kita atau tentang lembaga ataupun tentang apapun. Konsepnya harus kita gunakan berdasarkan teori kontrol. Namun stimulus responnya selalu mengatakan berbeda. Yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak selamanya perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Sekarang kita lakukan dia ke teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Ada anak yang senang ketika belajar main lato-lato yang lagi trending sekarang. Ada yang tidak senang, atau ada yang lebih senang ketika gurunya sedang mengajar. Ada siswa yang main HP, ada yang tidak. Itu adalah perilaku yang harus kita tanggapi secara positif. Dan sudah jelas ditekankan di sini, perilaku buruk tidak perlu kita lihat sebagai sebuah kesalahan. Agar apa? Agar kita dapat mengembangkan potensi anak secara maksimal. Kemudian ada anggapan orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini dia selalu berlawanan antara paradigma dari respon stimulus ke teori kontrol. Saya langsung ke terakhir, model berpikir menang kalah, kemudian berikutnya model berpikir menang-menang. Nah, sekarang yang lazimnya adalah ada yang kalah, ada yang menang. Win-win solution itu bisa kita terapkan di dalam teori kontrol untuk mengubah paradigma kita bahwa tidak perlu kita harus merasa diri menang, kemudian ada yang kalah. Sekarang bagaimana kita terapkan menang tanpa harus mengalahkan. Itu konsep dari win-win solution dengan berpikir menang-menang. Selanjutnya, Pak. Nah, refleksi makna disiplin. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Berarti kita melakukan suatu perbuatan tentu karena ada suatu motivasi. Motivasinya itu beraneka ragam. Ada yang berasal dari diri sendiri, ada karena tuntutan dari pihak ketiga, ada karena tuntutan dari pimpinan, beraneka ragam. Maka selanjutnya apa itu disiplin? Kata disiplin seringkali dihubungkan dengan hukuman. Kenapa demikian? Karena kalau ada anak yang tidak disiplin, seperti beberapa contoh yang pernah kita terapkan di sekolah, selalu dia dapat hukuman. Berarti di sini kata disiplin ini sebenarnya erat kaitannya dengan masalah peraturan. Kalau kita bakukan secara manusiawi, menurut versi saya secara pribadi, disiplin itu adalah sikap manusia yang taat terhadap aturan. Berarti ketika dia tidak taat, dia tidak melanggar disiplin. Konsekuensinya jelas, dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau ada yang patuh, biasanya kita berikan apresiasi secara berlebih. Yang tidak patuh, kita hukum juga secara berlebih. Itu sekarang yang perlu kita benahi. Bagaimana anak-anak itu ketika dia melanggar disiplin, melanggar aturan, kita perlakukan dia secara sama. Supaya apa? Hak-hak mereka sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa, merasa terpenuhi secara maksimal. Dilanjut, Pak. Ini ada sedikit panjang deskripsinya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, ya, untuk kita sendiri, mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja
Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, maka akan ada orang lain yang mendisiplinkan kita. Itu sudah fakta yang harus kita akui dan tidak bisa kita pungkiri. Dan aturan itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Menurut Ganjar Dewantara, suasananya harus merdeka. Ada anak yang melanggar kesalahan, ada anak yang melanggar peraturan, ada anak yang taat aturan. Maksud dari konsep Ganjar Dewantara, di mana kedua aspek dari anak tersebut ketika dia salah atau benar, kita perlakukan dia secara manusiawi. Itu ya, menurut konsep Ganjar Dewantara. Dilanjut Pak. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan. Menurut Dian Gosen tahun 98 menyebutkan bahwa mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya yang berasal dari dalam dirinya akan terbangun. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan, nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai yang merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya sekarang nilai kebajikan gotong royong, mencintai Tuhannya, mencintai sesama manusia. Nah, kemudian kalau sekarang kita mencintai Tuhan, kemudian tidak mencintai manusianya, maksudnya begini. Kita sering mengagungkan bahwa kita mencintai Tuhan dan melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Kemudian di satu sisi ketika kita menemukan siswa kita bersalah, kita perlakukan dia secara tidak manusiawi, berarti bertentangan dia. Kalimat kita mencintai Tuhan dengan mencintai ciptaan Tuhan, makhluknya. Itu yang perlu kita benahi. Berarti paling tidak perlakuan kita terhadap sesama manusia harus sama atau setara. Kemudian nilai kebajikan berikutnya, sering terjadi bahwa anak-anak sekarang banyak yang melanggar disiplin sekolah. Apa yang kurang di situ? Ada budaya-budaya positif yang belum kita gali secara maksimal. Budaya Betabe, kalau bahasa Sasaknya Betabe. Sering kita lagi duduk sama bapak ibu guru, tiba-tiba anak sudah loncat kayak tupai mau terbang. Itu budaya positifnya belum tergali. Yang itu sekarang perlu kita benahi. Caranya bagaimana? Misalnya membuat sebuah kesepakatan kelas contohnya. Kalau ada aturan mengatakan bahwa siswa boleh bawa HP, kemudian ada lagi imbal baliknya siswa tidak boleh bawa HP. Nah, tugas kita adalah bagaimana menanamkan kesadaran ketika anak-anak membawa HP, itu yang perlu kita tertibkan di kelas, disepakati bersama. Boleh kalian bawa HP misalnya, tapi dengan catatan ketika jam belajar HP harus dimatikan. Itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita bangun kesepakatan kelas dengan anak-anak supaya proses belajar itu tetap terlaksana dengan baik. Lanjut Pak. Apa saja nilai-nilai kebajikan? Ini beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini sudah masuk dia di nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Saya rasa ini next saja Pak. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak semua. Mungkin pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, untuk lembaga, untuk teman-teman semua. Yang jelas ke depannya saya akan mencoba berupaya semampu saya untuk tetap berusaha supaya fokus untuk menyelesaikan, tinggal kalau tidak salah lagi 3 modul. Mohon doa dan dukungannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.